Baik Bunda, kita akan melanjutkan ke bagian part B ya. Di part B ini fokus pada motifnya, tapi ada beberapa round yang kosong tanpa motif. Ini gunanya untuk membuat lengkungan kepala dan menempatkan motifnya pada posisi yang bagus, seperti menjadi list untuk pecinya ya. Kemarin part A-nya sudah kita buat dari round 1 sampai round 9 yang ada V-nya ini. Nah, untuk round 10, 11, 12, 13 itu dikosongkan. Pada peci yang tipe kedua, round yang kosong motif ini bergeser tidak sampai 4 round seperti ini. Jadi banyak sedikitnya motif round yang kosong motifnya itu disesuaikan dengan bagaimana pola dari motif part B yang di bawahnya gitu ya. Jadi seperti ini. Sebelum kita membuat motif, peci yang saya buat ini tingginya, ini untuk size dewasa ya, untuk size dewasa medium. Ini tingginya sekitar 14,5 cm, bisa dibuat jadi 15 tergantung keperluan. Yang penting untuk bagian part B nya kita sesuaikan dulu. Nah, dengan size diameter peci 14 cm dan tinggi peci 14,5 cm kurang lebih ya, saya memerlukan round sebanyak 20 round. 20 round DC plus 1 round SC dan slip stitch. Jadi tepian pecinya saya beri SC 1 keliling, kemudian saya beri slip stitch sekali lagi di atas SC nya itu. Gunanya untuk memperkokoh bentuk peci supaya tidak melar terlalu jauh ya. Jadi dari round 1 sampai round 20 di sini ada part B-nya gitu ya. Roundnya untuk round yang A kita sudah pakai 9 round ya. Berarti untuk round B-nya ada 11 round. Nah, 11 round ini kita sesuaikan dulu dengan motifnya. Nah, mari kita menggambar dulu pola untuk motifnya. Di round 20 kita buat X. Oke. Kemudian di round 11 kosong Bunda ya. Jadi untuk keterangannya itu di sini aja deh. Keterangannya X itu yang ada isi DC, yang di bawah chain satunya ada isian DC. Kalau yang kosong saja berarti tanpa isi DC. Nah, di round 18 motifnya mulai ada ya. Tapi kita membuat motif nggak dari round 18 dari bawah kok Bunda ya. Tetap dari atas, cuma posisi polanya nanti kita balik supaya mudah dalam melihat polanya. Nah, ini Bunda perhatikan di bagian ini ya. Pola ini karena kita pakai total DC, jumlah stitch di A itu sudah ada 144 stitch. Artinya kalau kita memilih pola, pilihlah pola yang bisa dibagi habis ke 144 ini. Misal, pola yang saya pakai pada materi pertama ini adalah pola yang ini ya. Pola lengkung ini. Pola lengkung ini kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini memakai kelipatan 6. Kelipatan 6. 144 dibagi 6 bisa Bunda ya, habis. Jadi pakailah kelipatan 6. Selain kelipatan 6, apalagi yang bisa habis dipakai untuk 144 stitch ini? Bunda bisa pakai kelipatan 4, bisa pakai kelipatan 8 ya. Jadi kelipatan 4, 6, 8 itu semuanya bisa untuk dipakai di peci dengan 144 stitch bagian A-nya. Nah, setelah ini motif ini baru saya kosongkan satu. Ini ya, kemudian ada listnya lagi. Kosongkan satu di round 15, ada listnya lagi. Oke, ini pola yang akan kita pakai. Nah, lihat di sini Bunda. Kita tadi kan sudah sampai di round 10 ya. Di round 9 untuk part A. Perhatikan di sini ada berapa round yang akan kosong? 1, 2, 3, 4. Ada 4 round yang akan kosong. Untuk itu kita buat dulu 4 round kosong motifnya ini. Artinya apa? Kita mengulangi cara pada part A tapi tanpa perbesaran. Jadi isi bagian V-nya dengan 1 saja. Nah, sebanyak 4 round. Kalau sudah 4 round ini terpenuhi, baru kita membuat pola pada bagian yang round 14-nya. Nah, memang Bunda nanti akan menggambar juga seperti ini supaya gampang ya. Atau ini nanti akan saya screenshot supaya Bunda bisa melihat bagaimana polanya.
Oke, kita coba ya. Untuk part A-nya saya sudah sampai di mana ini? 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini sudah. Tinggal lagi saya membuat round ke-14. Di round 14 tadi kita isi semuanya. Jadi tidak ada chain satunya. Semuanya kita isi dengan DC. Nah ya. Isi dengan DC, bagaimana cara mengisinya? Mudah. Tanpa chain. Sudah chain 3. Chain 3 kan kita sudah mulai di bagian lubang ini ya. Berarti di atas DC kita isi DC. Di bagian chain 1 lubang besar itu kita isi DC juga 1. Di DC-nya kita isi DC lagi. Di bawah chain 1 kita isi DC lagi gitu ya. Jadi semuanya kita isi dengan 1 DC saja. Berarti nanti jumlah stitch-nya tetap 144 stitch juga. Nah, oke, silakan dibuat sampai ke bagian ini lagi. Ini hampir selesai ya. Nah, Bunda setelah bagian lubang besar yang terakhir diisi dengan 1 DC, jangan lupa mengisi bagian yang ini ya, yang mata rantai sebelum chain ketiga. Nah, itu diisi, kadang terlewat di situ. Nah, ya jangan lupa diisi bagian yang ini. Di sini ya. Diisi 1 DC-nya supaya pas stitch-nya tetap ada 144 stitch. Slip stitch 1 kali saja, kemudian kita chain 4. Kenapa chain 4? Karena di round selanjutnya, round 15, itu bagian ini kosong. Artinya kita membuat lagi 1 DC plus chain 1 untuk setiap kotak ini. Caranya, setelah chain 4, skip 1 DC, lalu buat 1 DC di DC kedua, chain 1. Skip 1 DC, buat DC di chain di DC yang kedua, chain 1 lagi, 1 DC, di skip, buat 1 DC plus chain 1 di sebelahnya. Lanjutkan seperti itu terus menerus. Jangan lupa skip 1 DC, tapi di bagian atas tambah 1 CH-nya. Silakan dilanjutkan hingga selesai 1 putaran, kembali lagi ke bagian awal. Oke, ini sudah yang terakhir ya. Kita skip 1 lalu slip stitch di chain ketiga. Slip stitch cukup 1 kali lagi, satu kali saja, karena pada bagian motif ini kita tidak mengisi lubang-lubang besar lagi Bunda ya. Tidak mengisi lubang besar seperti di part A dan motif part yang kosong. Jadi di sini kita akan membuat rajutan berlurusan seperti ini. Jadi DC dengan DC, lubang dengan lubang gitu ya. Jadi tidak berseling-seling seperti ini tadi. Tidak lagi berselang-seling tapi berlurusan tempat DC-nya. Jadi slip stitch-nya cukup 1 kali saja. Kemudian kita siapkan dulu chain 3. Kita masuk ke round 16. Kalau Bunda kesulitan melihat seperti ini polanya, boleh dibalik begini ya. Nah, ini. Jadi tinggal dipilih saja. Nanti Bunda mau kosongkan dulu atau langsung motif dulu gitu ya. Yang jelas 3 kotak ini, 1 kotak mewakili 2 DC, 2 DC, 2 DC, 2 DC ditambah 1 sekatnya. Jadi nanti 3 kotak ini jumlahnya 7 DC ya. Kita praktekkan dulu, kita awali dengan motif dulu supaya gampang. Setelah 3 CH kita isi dulu bagian ini dengan 1 DC, 1 DC lagi sampai selesai untuk hitungan 3 kotak ya. Bagaimana cara melihat hitungan 3 kotaknya? Kita perhatikan kotak kosong yang di bagian bawahnya. Jadi kotak kosong ini untuk membantu kita. 1, 2, 3 sudah selesai isinya sampai pas di sekatnya ya. Jumlahnya semuanya adalah 7 DC. Jadi kotak ini yang kita lihat 1, 2, 3 berhenti pas di sekat DC-nya ya. Setelah itu ada 3 kotak kosong. Kita buat 3 kotak kosong seperti sebelumnya, pakai chain 1. Ini 1 DC sudah menjadi sekat untuk yang kotak kosongnya juga. Chain 1 lagi, kotak kedua, chain 1 lagi, kotak ketiga. Nah, kalau untuk kotak kosong ke kotak yang berisi DC, kita jangan berikan chain, karena di bagian ini akan kita isi ya. Kita isi lagi 3 kotak. Maaf ya kalau ada suara-suara bapak-bapak. Di sini memang
lagi ada om sama suami ngobrol gitu ya. Tapi saya terus aja untuk ini membuat videonya. Ini kita lihat lagi sudah 3 kotak apa belum gitu ya. 1, 2, 3. Jadi satu kotak itu mewakili 2 DC plus 1 untuk sekat ya. Bukan 3 DC tapi 2 DC plus 1 untuk sekat. Berarti kalau 3 kotak ada 3 kali 2 plus 1 DC gitu ya untuk sekatnya. Oke, kita lanjutkan lagi chain 1, kemudian kita buat kotak lagi. Ini kotak kedua, kotak ketiga. Jangan di chain 1, kita isi langsung dengan DC-DC. Satu, dua, tiga, baru 6, ini 7, chain 1. Jadi saya ulangi lagi, dari bagian yang diisi, bagian rantai kotak bawahnya ini isi 1 DC aja ya. 3 kotak berarti 7 DC. Setelah pengisian DC, pakaikan chain 1 sebelum membuat kotak-kotak kosong. Kemudian setelah chain 1 yang terakhir, DC tidak diisi dengan chain lagi, langsung diisi dengan DC. Nah, perhatikan hasil yang sudah jadi supaya lebih mudah. Mungkin dari pengutaraan saya kurang bisa dimengerti, nanti Bunda silakan perhatikan bagian ini ya. Oke, saya geser ke bawah aja biar kelihatan tulisan di atas gini. Oke, silakan dicoba dulu, kembali ke 1 putaran di sini. Nah, setelah 3 kotak yang kosong, 2 kotak yang kosong, nah yang ketiganya itu di bawah chain 1 seperti ini ya. Jadi memang terakhirnya nanti hanya ada 2 kotak kosong full yang terlihat seperti ini. Baru nanti di sebelahnya kita buat pas kita mau slip stitchnya di atas chain ke-3 seperti ini. Nah, seperti itu Bunda ya. Oke, lanjut chain 3 lagi. Kita akan masuk ke round selanjutnya. Yang ini kita mulai tadi pada bagian yang ini, jadi yang ini tempat kita mengerjakan. Pada round 17 kita mulai dengan 2 kotak dengan isian DC ya. Kalau bingung balik seperti ini Bunda ya. Jadi tidak harus seperti yang saya tadi, balik begini juga boleh. Tadi kita mulainya dari sini, berarti yang ini lagi nih yang akan kita kerjakan. 2 kotak 2 kotak dengan isian DC, chain 3, 2 kotak berarti ada 4 plus 1, 5 ya, dengan sekatnya. Chain 1, 2 kotak nih, lihat di bawahnya kan ada panduannya tuh. 1, 2, sekat lurus. Nah, selesai 2 kotak isian DC. Kemudian berselang dengan 1 kotak kosong, 1 kotak isi, 1 kotak kosong. Oke, kita buat skip 1 ya. 1 kotak kosong tanpa chain, 1 kotak diisi dengan DC, 1 kotak kosong berarti pakai chain 1, 1 kotak kosong. Nah, seperti ini. 1 kotak kosong, 1 kotak diisi, 1 kotak kosong. Lanjut lagi dengan membuat 3 kotak diisi. 3 kotak isi berarti tanpa chain. Langsung kita isi 3 kotak. Berarti ada 6 plus 1 untuk sekat. Ada 7 DC yang akan kita buat. 2, 4, 6, 7. Kemudian lanjut lagi seperti yang ini tadi. 1 kotak kosong, 1 kotak isi, 1 kotak kosong. Seperti itu ya. 1 kotak kosong, skip ini. Kemudian 1 kotak isi. Kemudian 1 kotak kosong. Lanjut lagi membuat 3 kotak dengan isian DC. Berarti ada 7 DC yang harus kita buat. 2, 4, 6, satu lagi 7. 1 kotak kosong, 1 kotak isi, 1 kotak kosong. Kendala dalam membuat peci dengan warna putih ini terkadang sewaktu kita merajut terkena noda gitu ya benangnya. Jadi setelah dirajut, kalau untuk dijual atau dipakai, setelah dirajut lebih baik dicuci dulu Bunda ya, nggak usah disikat, cukup direndam, dikucek, langsung jemur tanpa terkena sinar matahari secara langsung ya, supaya warnanya awet. Nah, ini Bunda ya untuk round ke 17 ya.
ya untuk round ke-17. Silakan dicoba. Hampir selesai. Setelah 1 kosong, isi kosong. Kemudian yang ini tadi kan awalnya baru 2 kotak yang kita isi dengan DC ya. Berarti yang di akhir ini harus diisi. Isi 1 DC, kemudian langsung slip stitch di atas chain ketiga. Nah, seperti itu. Kelihatan? Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke round selanjutnya, yaitu round 18. Di round 18, ingat kita tadi mulainya dari yang ini ya. Jadi yang ini, kita di round 18 cuma 1 kotak yang kita isi dengan DC, kemudian 3 kotak kosong, 3 kotak isi ya. 1 kotak saja yang diisi dengan DC. Setelah 3 CH berarti di sini isi 1 DC plus sekatnya 1 DC, chain 1 ya. 1 kotak saja yang kita isi, sekatnya berlurusan, kemudian kita buat 3 kotak kosong, chain 1, dan baru kotak kedua ke kotak ketiga. Karena kita mau mengisi lagi dengan DC, kita tidak memerlukan chain 1 lagi di bagian atasnya. Langsung kita isi 3 kotak dengan DC. Artinya ada 7 DC yang harus kita isi. 2, 4, 6, 7. Chain 1 buat 3 kotak kosong. 3, kemudian isi lagi 3 kotak dengan DC. Artinya ada 7 DC ya yang harus kita buat ya. Tiga kotak kosong. Nah, ini yang saya maksud dengan peci kilat itu bunda ya. Jadi nggak lama, cepat sekali selesainya. Nah, kita sudah selesai untuk di round 18. Silahkan dicoba hingga nanti kembali lagi ke bagian awal sini ya. Baiklah, ini sudah di ujung ya. Setelah 3 kotak kosong terakhir, kita isi. Ini tadi kan baru 1 kotak ya yang diisi. Artinya 2 kotak kosong terakhir ini harus kita isi dengan DC, karena motifnya itu adalah 3 kotak isi, 3 kotak kosong. Nah, tadi yang ini ya, diisi 2 kotaknya. 3, 4. Oke, kita slip stitch di atas chain ketiga seperti itu. Nah, selesai untuk round 18. Artinya motif kita sudah selesai ya. Kita tinggal membuat kotak-kotak kosong lagi untuk round 19. Kemudian isi semua dengan DC stitchnya pada round 20. Chain 4, skip 1, buat 1 DC. Ini untuk round 19 ya. Chain 1, 1 DC, chain 1, 1 DC, chain 1. Nah, teruskan skip 1, 1 DC, chain 1, skip 1, 1 DC, chain 1. Nah, saya rasa itu tidak sulit ya. Kita lanjutkan sampai selesai 1 putaran, baru kemudian kita akan ke round 20. Oke, sudah hampir selesai round 19-nya. Slip stitch 1 kali di chain ketiga. Lalu siapkan chain 3 lagi, kita akan masuk ke round 20. Ini untuk round 19 ya. Round 20-nya kita isi semua stitch dengan 1 DC seperti yang kita lakukan sebelumnya di round 14. Seperti yang ini ya. Kita buat semuanya dengan 1 DC. Nah, seperti itu, lanjutkan sampai ke sini. Jika round 20 sudah selesai, seperti tadi bunda ya, setelah diisi semua dengan DC, slip stitch di chain ketiga, langsung chain 1 buat round 21. Round 21 ini hanya untuk memantapkan bentuk peci ya, supaya tidak mudah melar. Sewaktu lama dipakai, takutnya nanti bagian pinggir akan bergelombang. Jadi diberi 1 round SC seperti ini ya, diisi semua stitch dengan SC. Ini sedikit lagi. Jika 1 round SC ini sudah selesai, round 21 ya,
Kalau saya biasanya kalau membuat peci, bagian pinggirnya ini selalu saya beri SC dan satu keliling lagi slip stitch Bunda ya. Kenapa? Karena selama yang saya coba memakai SC dan slip stitch ini membuat pinggirannya lebih rapi dan lebih awet pecinya. Biasanya kalau kita pakai DC aja cepat kendor atau SC aja itu cepat kendor. Jadi kalau pakai slip stitch lagi lebih mantap gitu ya. Cuma ingat waktu kita men-slip stitch seperti ini, slip stitch kita harus stabil, jangan terlalu kencang atau juga jangan terlalu kendor. Kalau Bunda belum terbiasa membuat slip stitch yang stabil dengan hook yang sebelumnya Bunda pakai, hook nomor 3, silakan gunakan hook nomor 4 ketika membuat slip stitchnya supaya tidak terlalu kendor dan juga tidak terlalu kekencangan gitu ya Bunda. Nah, nanti sampai ke sini slip stitch baru di off benangnya. Sehingga jadilah dia seperti ini. Kalau di off cara penghentian benangnya ya, saya contohkan di bagian yang ini. Kalau misalkan Bunda off-nya seperti ini tadi ya, sudah seperti ini di slip stitch yang terakhir. Untuk benangnya kalau sudah semuanya di slip stitch, setelah slip stitch terakhir Bunda tarik seperti ini, benangnya dikeluarkan, lalu tusuk lagi di tempat yang sama seperti ini ya. Di tempat yang keluar tadi kita tusuk sekali lagi. Jadi benangnya tadi slip stitchnya keluarkan dulu seperti ini, baru kemudian ambil lagi dari bawah, masukkan lagi ke bagian lubang tersebut, tapi tidak dirajut ya. Nah seperti itu, jadi dia berikatan. Baru kemudian Bunda potong, lalu diselipkan di bagian pinggir-pinggir SC nya itu ya. Oke, itu saja untuk tutorial materi 1. Silahkan dicoba. Beberapa hari lagi akan saya posting untuk motif peci yang kedua ya.